Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita bahasa Arab. Ya, kita masih pada pelajaran yang kelima. Di sini kita akan masuk pada latihan yang ke-8. Ya, latihan yang ke-8. Di sini ada sebuah contoh, ya, gambar kitab, gambar buku. Kemudian ada kalimat pertanyaan, kitabu man hadza, buku milik siapa ini, ya, bukunya siapa ini. Taib. Ini perintahnya, iqra al-mithal al-ati thumma kawin al-silatan mithlahu musyiran ila suwar al-taliyah. Bacalah contoh berikut ini di bawah ini, kemudian susunlah pertanyaan semisal dengan contoh, ya, dengan melihat gambar-gambar berikut ini, ya. Jadi gambarnya kitab, buku, maka kalimat pertanyaannya kitabu man hadza, ya, bukunya siapa ini, atau buku milik siapa ini, ya, bukunya siapa ini. Thayyib. Kemudian di sini di bawahnya ada gambar pena, ya, gambar pena. Maka kalimat pertanyaannya menjadi qalamu man hadza, ya, qalamu man hadza, penanya siapa ini, ya, pulpennya siapa ini. Baik. Qalamu man hadza, pulpennya siapa ini. Ya. Ya, kalian tulis jawabannya ya di sini langsung. Ini Ustaz bacakan jawabannya, nanti kalian tulis langsung di buku. Baik, ini untuk bisa untuk dipelajari nanti. Kemudian berikutnya di sini kita pilih gambar kemeja, ya, gambar kemeja, gambar baju kemeja di situ. Maka pertanyaannya menjadi qamisu man hadza, ya, qamisu man hadza, kemejanya siapa ini, ya, kemejanya siapa ini, qamisu man hadza, kemejanya siapa ini. Baik. Kemudian gambar berikutnya gambar rumah, baitun. Ya, maka pertanyaannya menjadi baitu man hadza, ya, baitu man hadza, rumahnya siapa ini, ya. Baitu man hadza, rumahnya siapa ini. Kemudian yang terakhir gambar ranjang, itu sarirun, ya. Kita kita susun kalimat pertanyaannya menjadi sariru man hadza, ya, sariru man hadza, ranjangnya siapa ini. Baik. Jadi itu untuk menyusun kalimat pertanyaan dalam bahasa Arab untuk menanyakan kepemilikan, ya, untuk menanyakan kepemilikan suatu benda. Itu penyusunannya seperti itu, ya. Jadi bentuk idhofah, bentuk penyandaran, ya, suatu benda disandarkan kepada kata tanya man. Ya, suatu kata benda atau isim disandarkan kepada kata tanya man. Jadi kitabu man. Jadi kan kitabu di situ sebagai mudhaf, ya, tanpa tanwin, kemudian man di situ sebagai mudhaf ilaihnya. Ya, mudhaf ilaih dari kitabu. Makanya kitabu man hadza, bukunya siapa ini, ya. Jadi kalau jawabannya misalnya kitabu Muhammadin, atau hadza kitabu Muhammadin, ini bukunya Muhammad. Taib. Jadi itu untuk menyusun suatu kalimat ketika ingin menanyakan tentang kepemilikan suatu barang, ya. Kemudian latihan berikutnya, latihan yang ke-9 di sini, ya, dikenalkan dua kata, ya, dua kata yang mana di sini diawali dengan hamzah, tapi hamzahnya dinamakan hamzah wasol. Ya, dinamakan hamzah wasol, artinya hamzah wasol tersebut dia tidak dibaca ketika terletak di tengah kalimat. Ya, dia tidak terbaca ketika terletak di tengah kalimat. Adapun kalau dia terletak di awal kalimat, maka dibaca hamzahnya dibaca kasrah, i, ismun. Kemudian ibnun, ya, ismun ibnun. Itu kalau di depan. Tapi kalau di tengah itu nanti hamzah wasolnya tidak dibaca. Ya, hamzah wasolnya tidak dibaca, langsung masuk ke sin sukunnya untuk ismun, atau ba sukunnya untuk ibnun. Maka contohnya di sini, ya, untuk kata ismun,
Ismul waladi Muhammadun. Nama anak laki-laki tersebut Muhammad. Ya, ismul waladi Muhammadun. Nama anak laki-laki tersebut Muhammad. Kemudian wasmul binti Zainabu. Ya, jadi langsung dibaca wasmul binti. Jadi bukan waismul binti tapi langsung karena hamzahnya hamzah wasal maka langsung wasmul binti Zainabu dan nama anak perempuan tersebut Zainab. Tayyib. Kemudian ismul mudarrisi Hamidun. Ismul mudarrisi Hamidun. Tayyib. Ismul mudarrisi Hamidun. Nama guru tersebut adalah Hamid. Ya, nama guru tersebut adalah Hamid. Kemudian masmul mudiri, ya masmul mudiri jadi langsung ya ma kemudian langsung ke hamzah wasalnya tidak dibaca langsung ke sin sukun menjadi masmul mudiri. Siapa nama kepala sekolah tersebut? Tayyib. Itu kata yang pertama, kata ismun. Kemudian kata kedua, kata ibnun. Ini juga hamzahnya hamzah wasal. Ya, dia dibaca ketika terletak di awal kalimat, tapi dia tidak dibaca ketika terletak di tengah kalimat. Maka di sini contohnya Ibnu Khalidin fil madrasati. Ya, ibnu dibaca kasrah ya karena terletak di depan kalimat. Jadi dibaca hamzahnya dibaca kasrah. Ismu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ya, Ibnu Khalidin ya i-nya kasrah ada harokatnya ini karena dia apa? Harokatnya kasrah karena dia terletak di depan kalimat ya karena terletak di depan kalimat Ibnu Khalidin fil madrasati. Anak laki-lakinya Khalid di sekolah ya, di sekolahan. Kemudian wa banu Hamidin fil jami'ati dan anak laki-lakinya Hamid ada di universitas perguruan tinggi ya. Kemudian contoh yang kedua Ibnul Mudarrisi fil fasli. Anak laki-lakinya guru tersebut ada di dalam kelas. Aina benul mudiri ya, aina benul mudiri, di mana anak laki-lakinya kepala sekolah ya. Aina benul mudiri, di mana anak laki-lakinya kepala sekolah. Tayyib. Jadi itu cara membaca kata yang diawali dengan hamzah wasal ya. Jadi kalau di depan dibaca hamzahnya, dibaca kasrah, tapi kalau terletak di tengah maka itu tidak dibaca hamzah wasalnya, langsung ke huruf sukun yang ada di depannya. Tayyib. Huruf yang berharokat sukun ada di depannya. Kemudian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa kalimat ya masih terkait dengan hamzah wasal tadi. Di sini ada beberapa contoh kalimatnya ya Ustaz bacakan di sini. Yang pertama, Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Anak laki-lakinya Muhammad di Irak ya, anak laki-lakinya Muhammad di Irak, ada di Irak maksudnya. Wa ibnu Hamidin fil Hindi, dan anak laki-lakinya Hamid ada di India. Tayyib. Kemudian nomor 2, kharaja ibnu tabibi minal baiti. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Jadi langsung dibaca ya karena terletak di tengah, hamzah wasalnya hilang ya. Jadi kharaja ibnu tabibi minal baiti. Anak laki-lakinya guru telah keluar dari rumah. Anak laki-lakinya dokter telah keluar dari rumah. Ya, anak laki-lakinya dokter telah keluar dari rumah. Kemudian yang ketiga, dzahaba banu tajiri ila suqi. Dzahaba banu ya, jadi langsung dzahaba banu ya. Tidak perlu dzahaba ibnu ya, tapi dzahaba banu tajiri ila suqi. Anak laki-lakinya pedagang telah pergi ke pasar. Ya, telah pergi ke pasar. Kemudian yang keempat, ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Anak insinyur tersebut adalah Faisal dan anak dokter tersebut adalah
Mas'ud. Baik. Kemudian yang kelima, masmur rajuli. Masmur rajuli, ya. Bukan ma ismur rajuli tapi masmur rajuli. Siapa nama lelaki tersebut? Ya, siapa nama lelaki tersebut. Baik. Kemudian yang keenam, yang terakhir di sini, ibnu man anta, ya ibnu man anta, anaknya siapa kamu? Ya, anak laki-lakinya siapa kamu? Ibnu man, anak laki-lakinya siapa? Kitabuman, bukunya siapa? Ya. Kolamuman, pulpennya siapa? Ya, itu untuk jadi kalimat pertanyaan. Jadi di sini boleh juga kemudian disandarkan kepada ibnu man anta, ya, anak laki-lakinya siapa kamu? Kemudian jawabannya ana benul waziri. Ana benul waziri, saya anak laki-lakinya menteri. Ya, saya anak laki-lakinya menteri. Al-wazir itu artinya menteri. Baik. Nah, itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, cara membaca suatu isim atau kata yang diawali dengan hamzah wasal. Ketika di depan dia dibaca, ya dibaca kasrah. Adapun kalau di belakang dia dibaca dia tidak dibaca, ya. Jadi dia tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya. Tayyib. Kemudian di sini yang terakhir ada kata-kata yang baru disebutkan di sini, al-kalimatul jadidah. Kata-kata yang baru pada pelajaran kelima ini ada yang pertama ar-rasulu. Ya, ar-rasulu itu utusan, arti asalnya utusan, tapi biasanya kalau ada alif lamnya ar-rasulu yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian al-ka'batu, Ka'bah, ya, Ka'bah. Kemudian al-ismu, nama. Kemudian al-ibnu, anak laki-laki. Kemudian al-ammu, paman, ya, dari jalur bapak. Ya, paman tapi dari jalur bapak, ya. Al-ammu itu artinya paman tapi dari jalur bapak. Jadi saudaranya bapak. Ya, saudara laki-laki atau kalau al-am itu saudara laki-laki dari bapak. Ya, saudara laki-lakinya bapak, itu al-am. Dan al-khalu itu saudara laki-lakinya ibu. Jadi paman dari ibu, saudara laki-lakinya ibu, itu al-khalu. Ya, bedanya al-ammu sama al-khalu. Tadi al-ammu itu saudara laki-lakinya ibu, adapun al-khalu saudara laki-lakinya ibu. Al-ammu saudara laki-lakinya bapak, adapun al-khalu saudara laki-lakinya ibu. Kemudian al-haqibatu, tas, artinya tas, ya, al-haqibatu artinya tas. Kemudian as-sayyaratu, mobil. Asyari'u, jalan. Mughlaqun, tertutup. Tahta, di bawah, ya, tahta sayyarati, tahtal maktabi, ya, di bawah, artinya ini salah satu huruf dzaraf, ya, salah satu huruf dzaraf yang dia seperti huruf jar. Jadi nanti isim di depannya menjadi majrur, jadi harokat terakhirnya kasrah, ya. Tahtas sayyarati, tahtal maktabi, ya, tahtal kursi dan yang lainnya. Kemudian hunaka artinya di sana. Hunaka itu artinya di sana. Kemudian al-muhandisu artinya insinyur, ya, insinyur sarjana teknik kalau sekarang, ya, insinyur. Baik. Kemudian di sini yang terakhir ada di dalam kotak ini kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari di pelajaran ke-15, ke pelajaran yang kelima, afwan, yaitu bentuk idhofah, ya, bentuk idhofah, bentuk penyandaran. Di sini contohnya sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi, mobilnya guru. Nah, di sini disebutkan di situ sayyaratu dia sebagai mudhafun, sebagai mudhafnya, ya, di mana mudhaf itu tanpa tanwin. Kemarin sudah kita sebutkan mudhaf itu tanpa tanwin. Kemudian al mudarrisi sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaihnya. Ya, mudhafun, sayyaratun sebagai mudhaf yaitu yang disandarkan. Kemudian al mudarrisi itu mudhafun ilaih yang disandari. Ya, yang disandari. Tayyib. Jadi sayyaratun itu disandarkan kepada al-mudarris dari sisi kepemilikannya. Jadi mobilnya mudarris, mobilnya guru. Tayyib. Al-mudarrisi dibaca majrur, ya, sebagai mudhaf ilaih karena mudhaf ilaih itu selalu majrur keadaannya. Tayyib, ini anak-anak sekalian yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan
halaqah berikutnya ya, masuk kita pada pelajaran yang ke-6. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.